Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya berkaitan dengan materi pembelajaran akidah akhlak kelas 12 semester 1. Kita akan membahas tentang aplikasi kehidupan asma Allah yang 7, yaitu Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, Al-Hakim. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita kaji dalam pertemuan ini memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di Al-Qur'an itu disebutkan walillahil asmaul husna fadhubiha, dan Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan membaca asmaul husna. Dan alhamdulillah banyak ulama umat Islam menggunakan asmaul husna sebagai wasilah istighosah terkabulnya permintaannya dengan istighosah. Sederhana saja, dalam materi ini yang kita kaji semester ini hanya 7, yaitu yang pertama Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun, Ar-Razzaq, Maha memberi rizki, Al-Malik, Maha merajai atau menguasai, Al-Hasib, Maha menyukupi, Al-Hadi, Maha petunjuk, Al-Khaliq, Maha menciptakan, dan Al-Hakim, yang Maha adil. Dikaitkan dengan aplikasi kehidupan kita, di saat kita itu mampu menerapkan asma Allah yang 7 ini dalam kehidupan kita, insya Allah akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Sepertinya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu Allah Maha Pengampun, maka kita sebagai makhluk Allah, alangkah baiknya banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Di saat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti digambarkan di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang melanggengkan atau istiqomah dalam istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitannya jalan keluar, setiap kesusahannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Betapa hebatnya manfaat dari kita melaksanakan Al-Ghaffar dalam kehidupan kita. Setiap kesusahan ada jalan keluar, setiap kesedihan juga ada jalan keluar. Rezeki kita akan dicukupi oleh Allah dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau memang Anda sekalian ini masih ada yang galau, berarti Anda jarang membaca istighfar atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka dengan membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah, maka pada dirinya tidak ada galau, tidak ada susah. Kemudian kita melangkah materi yang kedua, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu
Zat yang maha memberikan rizki. Yakinlah bahwa Allah itu memberikan rizki kepada kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya'lamu mustaqarraha mustada'a. Dan sesuatu yang melata di atas bumi hanya Allah lah yang memberikan rizkinya. Jadi jangan khawatir, urusan rizki itu sudah ada yang bagi. Yang penting kita berusaha bagaimana mendapatkan rizkinya, ya. Karena kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kita akan mendapatkan rizki kita. Kita tidak tahu takdir Allah. Jadi kita tidak tahu takdir Allah berapa yang diberikan atau jatah kita tidak tahu. Sehingga untuk itu kita tetap berusaha. Yang penting berusaha. Bisa jadi Allah itu memberikan rizki kepada kita 1 drum. Karena kita malas, maka yang kita ambil hanya sedikit saja 1 gelas. Yang lainnya ya karena orang lain. Sama halnya, mungkin rezeki kita sedikit, tapi kita ambil yang banyak, juga bisa hilang juga sama. Yang penting kita itu usaha. Jadi yang penting usaha, insya Allah Allah itu memberikan rezeki pada kita. Kita paham bahwa doa silahul mukmin, bahwa doa itu adalah pedang daripada orang Islam. Untuk itu mari kita selalu berusaha bagaimana memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu apa? Kalau kita punya ingin rezeki yang banyak, sederhana. Kalau malam kita mau sholat tahajud, kemudian sholat hajat, insya Allah Allah memberikan rezeki. Apalagi di saat siang hari, pagi hari kita mau melaksanakan sholat duha dan memperbanyak bacaan surat Waqiah. Setiap malam kita baca surat Waqiah. Setiap selesai sholat asar kita juga membaca surat Waqiah. Insya Allah dengan bacaan surat Waqiah kita, maka Allah akan memberikan banyak-banyak rezeki kepada kita. Rezeki min haitsu la yahtasib. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, jadi mulai sekarang kalau kita benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa kita itu sudah melaksanakan asma Allah yang namanya Ar-Razzaq, maka kita harus yakin Allah akan memberikan jalan keluar semua keinginan kita. Allah akan memberikan apa yang jadi cita-cita kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Itu. Kemudian kita juga bisa sering membaca ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Kita baca semaksimal mungkin, banyak-banyak baca ayat 1000
1000 dinar itu insya Allah juga akan bisa menghantarkan kita mendapatkan rezeki kita yang berbunyi begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya. Pada surat At-Tolak itu ayat 2 dan 3 itu bisa cari sendiri. Selanjutnya yang ketiga, mengaplikasikan dalam kehidupan kita asma Allah Al-Malik. Al-Malik itu maha merajai atau maha menguasai, boleh. Nah, derajat kita, keinginan kita itu apapun bisa kita raih kalau kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi menjadi pemimpin. Karena tu'ti mulka man tasya, di Allah memberikan satu pimpinan itu terserah Allah. Kalian punya kesempatan untuk jadi lurah, punya kesempatan untuk jadi kepala sekolah, punya kesempatan untuk jadi bupati, jadi gubernur, jadi camat, bahkan jadi presiden. Kalau Allah itu berkehendak, dan tidak ada kata tidak mungkin. Kalau Allah itu berkehendak, yang penting kita sebagai hamba Allah, kita laksanakan aja asma Allah Al-Malik. Kita yakin bahwa derajat, pangkat, menjadi pimpinan itu Allah yang berkehendak, insya Allah. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan Al-Hasib. Al-Hasib itu ada yang mengatakan maha menghitung, ada yang maha mencukupi. Nah, sederhana saja bisa kalian praktekkan, gitu ya. Allah itu Al-Hasib. Al-Hasib itu artinya maha mencukupi. Nah, mengapa kita dicukupi oleh Allah? Sederhana. Kalau kita mau bertawakal kepada Allah, maka Allah juga akan mencukupi kebutuhan kita. Urusan hati. Disebutkan di Al-Quran, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ini juga masuk ke ayat 1000 dinar tadi. Lanjutan dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin kita tawakal kepada Allah, tidak ada keraguan pada Allah bahwa Allah itulah yang mengatur dalam kehidupan kita. Kita hanya bergantung kepada Allah. Allah adalah As-Samad. Yakinlah apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, asma Allah Al-Hadi. Orang itu dalam perjalanan hidup itu mesti akan melakukan perbuatan salah langkah dan seterusnya. Untuk itu apa? Kita sebagai hamba Allah selalu mohon petunjuk kepada Allah, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak salah langkah. Selalu mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Setiap sholat kita itu pasti berdoa lewat Al-Fatihahnya, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ihdinas syiratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepadaku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau amarahi, dan bukan jalannya orang-orang yang terserat. Insya Allah setiap langkah kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melangkahnya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada penyesalan di dalamnya. Insya Allah betul
Bahkan kalau kalian mengerjakan soal, insya Allah juga dibetulkan walau milihnya salah, karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehebatannya. Dan yang keenam, asma Allah Al-Khaliq. Artinya Allah Maha menciptakan. Sebagai wujud bahwa kita mengaplikasikan asma Allah Al-Khaliq, daya cipta kita itu kita munculkan. Jangan mudah kita itu bahagia dan bangga dengan karya orang lain, tapi banggalah dengan karya kita sendiri. Itu Al-Khaliq. Paling rendah itu minimal kalau murid mengamalkan Al-Khaliq, nggak mau menyontoh hasil jawaban orang lain, temannya, jawabannya sendiri. Pokoknya usaha sendiri, semuanya itu sendiri. Hal cipta, entrepreneurnya itu dimunculkan. Itu adalah mengaplikasikan Al-Khaliq. Kita gerakkan hari kita gerakkan tangan kita. Kita berpikir bagaimana untuk kemajuan hidup kita, selalu berpikir dan berpikir untuk kemajuan hidup kita. Itu sebagai wujud aplikasi Al-Khaliq. Jadi insya Allah hidupnya akan berhasil. Dan yang terakhir, asma Allah yang ketujuh, yaitu Al-Hakim. Al-Hakim artinya Maha Adil. Kita dikatakan mampu mengaplikasikan Al-Hakim dalam kehidupan kita, berarti kita mampu menyeimbangkan antara kewajiban dan hak kita. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, maka hak kita akan kita dapatkan. Dalam hidup itu sederhana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti iyyaka na'budunya yang banyak. Jangan nasta'in saja, minta terus, tapi tidak mau usaha. Apa maneh gak gelem salat, tidak mau zakat, tidak mau amal baik, tapi cita-citanya ingin menuju surga. Paling dia itu punya orang di dalamnya mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau kita nasta'in, mohon kepada Allah, maka perbanyaklah na'budu. Na'budu artinya yaitu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insya Allah tanpa kita meminta, Allah akan memberikannya, karena Allah mempunyai sifat Al-Khabir, mengetahui kebutuhan hambanya. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.